hasilnya Akil Mukhtar dipecat sebagai hakim konstitusi, dipecat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, dan sekarang dia dipenjara dengan pidana kurungan seumur hidup. Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 24C bersifat final, terakhir, dan mengikat. Kebenaran adalah kebenaran. Katakan iya untuk iya, katakan tidak untuk tidak. Ok dan tos. Sobat-sobatku semuanya, hari ini telah ditetapkan oleh KPU pasangan yang akan berlaga pada Pilpres tahun 2024, yaitu 3 pasangan seperti yang sudah ada pada saat ini. Dan besok malam akan diadakan pengundian nomor urut. Masing-masing capres dan cawapres itu mendapatkan nomor urut berapa. Nah, sobat-sobatku, Prabowo Gibran pada saat ini memang banyak diperbincangkan oleh orang, banyak dibicarakan, banyak juga dihujat, terutama Gibran. Nah, sobat-sobatku semuanya, mereka semua meminta agar pencalonan Gibran ini dibatalkan. Mereka menganggap pencalonan ini adalah cacat hukum. Mereka menganggap pencalonan ini adalah cacat moral. Gibran mendaftarkan diri sebagai cawapresnya Prabowo Subianto itu justru mengikuti alur hukum yang sah. Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan seperti itu. Usia minimal 40 tahun, sudah berpengalaman atau sedang menjabat, yang diperoleh dari hasil pemilihan pemungutan suara. Kira-kira bunyi bahasa sehari-harinya seperti itu. Nah, sobat-sobatku semuanya, oleh KPU akhirnya keputusan ini diambil, dimasukkan sebagai syarat sebagai capres dan cawapres, karena memang keputusan Mahkamah Konstitusi itu otomatis harus segera dijalankan. Ini adalah merupakan sebuah produk undang-undang. Tetapi sekarang banyak sekali berita-berita meminta agar ini dibatalkan karena Hakim Konstitusinya menerima sanksi, yaitu dicopot jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, sehingga dianggaplah ini sebuah pelanggaran kode etik yang sangat berat, dan karena pelanggaran ini maka keputusan itu cacat hukum. Sobat-sobatku semuanya, sebelum ada sidang MK keputusan itu sudah ada, sehingga secara hukum keputusan itu sah. Nah, perkara sang hakim ternyata bermasalah itu beda lagi, dan sudah dibentuklah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dengan ketuanya Profesor Jimli. MK ini bertugas melakukan teguran atau memberikan sanksi kepada hakim Mahkamah Konstitusi yang melanggar kode etik. Nah, hasil dari MK ini selain melakukan pencopotan Anwar Usman, juga melakukan teguran kepada Hakim Arief Hidayat. Nah, sobat-sobatku semuanya, ini sudah selesai. Nah, sekarang yang di KPU pun sudah selesai. Gibran memperoleh kesempatan. Apakah salah Gibran mengambil kesempatan itu? Dia mengikuti alur, ini sudah sah. Jika dianggap Anwar Usman ini adalah melanggar kode etik sehingga produknya cacat hukum, mari kita melihat keputusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013. Pada waktu Ketua Mahkamah Konstitusinya adalah Akil Mukhtar. Pada saat diadakan gugatan oleh pasangan yang bernama Romy Hirton berpasangan dengan Harno Joyo, gugatan melawan pasangan Sari Muda dan Nelly dari hasil Pilkada Kota Palembang. Di dalam perselisihan hasil pilkada tersebut, Romy Hirton menggugat. Dia ini kalah 8 suara, sobat-sobatku semuanya. Digugatlah keputusan penetapan KPU itu, sehingga hasilnya berbalik. Romy Hirton dimenangkan di Mahkamah Konstitusi. Setelah kemenangan ini ternyata didapati Akil Mukhtar terlibat kasus suap yang disuap oleh pasangan Romy Hirton dan Harno Joyo, sehingga dicurigai kemenangan gugatan di Mahkamah Konstitusi itu karena kasus tindak pidana korupsi ini. Maka diperiksa oleh KPK dan ternyata terbukti hasilnya Akil Mukhtar dipecat sebagai Hakim Konstitusi, dipecat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi,
dan sekarang dia dipenjara dengan pidana kurungan seumur hidup. Kira-kira berat mana antara Akil Mukhtar dan Anwar Usman dari segi pelanggaran dan segi hukuman, segi sanksi yang diterima? Sepakat kan kalau kita katakan berat Akil Mukhtar pelanggarannya? Nah, saat itu digugatlah keputusan Mahkamah Konstitusi ini karena Kementerian Dalam Negeri tetap memerintahkan untuk melakukan pelantikan Romi Hirtong dan Harno Joyo. Digugatlah oleh pasangan Saring Muda dan Nelly agar itu dibatalkan karena kedua belah pihak terlibat kasus korupsi. Apakah oleh Mendagri dibatalkan? Tidak. Putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 24C bersifat final, terakhir, dan mengikat. Tidak bisa dibatalkan lagi. Itulah makanya terus berjalan. Digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN), tidak bisa. Digugatlah ke PT-TUN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, tidak bisa juga. Karena apa? Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Dan saat ini ada mahasiswa yang sedang menggugat keputusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang kemarin, dengan harapan digugat kemudian gugur, Gibran tidak bisa menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Apakah bisa, sobat-sobatku semuanya? Mengingat tadi yang sudah terlibat korupsi, dipidana penjara seumur hidup pun tidak bisa. Apakah ini bisa? Yang pasti, sobat-sobatku semuanya, janganlah ini menimbulkan perdebatan dan pertengkaran di antara pendukung ketiga capres ini. Permasalahan Gibran sebagai cawapresnya Prabowo Subianto sudah selesai. Sudah ditetapkan oleh KPU sebagai capres dan cawapres, selesai. Besok dapat nomor urut, selesai. Jangan menjadi bahan pertengkaran dan tidak perlu dihujat. Gak ada gunanya. Kenapa kita harus ribut dan kenapa kita harus bertengkar, menjelek-jelekan yang membuat pendukung yang lain kadang-kadang bisa sakit hati dan menimbulkan pertengkaran. Tidak perlu dilanjutkan pertengkaran itu dan marilah fokus kepada program visi misi para capres dan cawapres ini. Apakah di antara capres dan cawapres ini ada yang terlibat dengan kasus organisasi radikal dan intoleransi? Apakah ketiga cawapres ini bisa menerima Pancasila sebagai ideologi kita berbangsa dan bernegara? Apakah ketiga cawapres ini nanti akan meneruskan pembangunan Bapak Presiden Joko Widodo? Apakah ketiga cawapres ini nanti bisa menerima kebinekaan yang ada di Republik ini? Dalam segi ekonominya, dalam segi industrinya, dalam segi investasinya, dalam segi penduduknya, dalam segi agamanya. Silakan cek di visi misi ketiga capres dan cawapres ini. Sobatku semuanya, cukup di sini mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Salam Opidantos.